Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga dapat mempresentasikan ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati, dosen mata kuliah Pendidikan Agama, Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MMM Hum, dan Bapak Haris Irianto, AMD, SOS, MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifatur Rahmandira, Ananda Pretiasi, Cupu Manik Astagina, Eksi Firmansyah, Febrian Maula Astiadi, Khalifah Maulani, Marhamah, Nana Rianti, Sumini, dan Rama Dava Septian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pemahaman konsep keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang masalah. Keberagamaan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, mencakup nilai moral, etika, dan spiritual. Namun, di era modern, pemahaman agama seringkali terbatas pada ritual formal tanpa menggali esensi nilai-nilainya. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara keyakinan dan perilaku nyata yang berkontribusi pada konflik sosial dan intoleransi. Dalam masyarakat pluralistik, pemahaman agama yang sempit dapat menimbulkan kesalahpahaman dan jarak antar umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual agar mampu menciptakan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan yang kami dapati ada 5. Yang pertama, ketidaksesuaian antar agama dan perilaku. Banyak individu yang aktif beragama, tetapi perilakunya masih tidak mencerminkan nilai-nilai agama, seperti ketidakjujuran dan korupsi. Kedua, kesulitan mengamalkan ajaran agama secara utuh. Meskipun memahami ajaran agama, banyak orang merasa sulit menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena berbagai hambatan internal maupun eksternal. Ketiga, peran agama dalam membentuk moral dan etika. Agama seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Namun, masih banyak yang gagal menginternalisasi dan mengamalkannya. Keempat, siapa yang bertanggung jawab dalam perbaikan moral? Apakah pemimpin, masyarakat, atau individu sendiri yang berperan dalam membentuk perilaku sesuai nilai agama? Kelima, pentingnya menghidupkan kembali pemahaman agama. Gerakan untuk memahami kembali ajaran agama secara mendalam dan kontekstual perlu digalakan agar agama benar-benar menjadi sumber harmoni dan kebaikan. Maksud dan tujuan. Yang pertama, menyadarkan pentingnya pemahaman agama. Agama bukan sekedar ritual, tetapi sistem nilai yang membimbing cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Yang kedua, menunjukkan relevansi agama dalam kehidupan. Nilai-nilai agama harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti etika kerja dan interaksi sosial. Yang ketiga, menguatkan nilai moral dan etika. Pemahaman agama yang baik membentuk individu berintegritas jujur dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, mengatasi tantangan dalam pemahaman agama. Menghindari misinterpretasi, fanatisme sempit, dan konflik dalam pendekatan inklusif dan rasional. Yang kelima, mendorong pengamalan nilai keagamaan. Mewujudkan kasih sayang, kejujuran, toleransi, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, membangun kehidupan harmonis dan berkeadilan. Memanfaatkan ajaran agama sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keberagamaan dalam masyarakat. Agama menjadi pedoman moral dalam kehidupan sosial. Tingkat pemahaman agama berpengaruh terhadap perilaku individu dan komunitas.
Kedua, tantangan dan implementasi nilai agama. Banyak individu memahami ajaran agama, tetapi sulit mengamalkannya. Faktor lingkungan, budaya, dan modernisasi mempengaruhi praktek keagamaan. Perbedaan interpretasi agama dapat menimbulkan konflik sosial. Ketiga, dampak positif pemahaman keagamaan yang baik. Meningkatkan toleransi dan harmoni antar umat beragama. Membentuk karakter individu yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Keempat, solusi untuk meningkatkan pemahaman keagamaan. Pendidikan agama yang berbasis pemahaman bukan sekedar ritual. Memadukan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern. Meningkatkan peran tokoh agama dalam membimbing masyarakat. Data dan fakta. Fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, dalam psikologis, memberikan ketenangan, mengurangi kegelisahan, dan membantu menghadapi musibah. Dalam bentuk sosial, membangun solidaritas, menciptakan keharmonisan, dan mengatur hubungan antar manusia. Dalam moralitas, menjadi sumber nilai dan pedoman dalam kehidupan. Dalam motivasi, mendorong individu untuk berbuat baik berdasarkan keyakinan suci. Adapun penerapan norma agama dalam Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, dan menghindari makanan yang haram. Dalam ajaran Kristen, yaitu ibadah ke gereja, berbuat baik, dan mengikuti 10 perintah. Dalam ajaran Hindu, praktik karma dan dharma, dan upacara keagamaan. Dalam ajaran Buddha, 8 jalan mulia dan kasih sayang. Dalam ajaran Yahudi, menghormati Sabat dan mengikuti hukum Taurat. Peran agama dalam kehidupan, yaitu edukasi, memberikan ajaran moral dan pedoman hidup. Penyelamat, menjanjikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pendamai, membantu individu menemukan kedamaian batin melalui pertobatan. Kontrol sosial, mengikat individu dan kelompok pada nilai agama. Transformasi dan motivasi, mendorong perubahan positif dan mempererat hubungan sosial. Psikologis, menenangkan jiwa, mengarahkan hidup, dan menghindari perilaku buruk. Kesimpulan dari pemahaman konsep keagamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga membentuk moral, etika, dan sikap dalam berinteraksi dengan sesama. Nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan juga tanggung jawab menjadi dasar dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan bermakna. Di era modern ini, agama tetap relevan sebagai sumber motivasi, pengendali diri, dan pedoman dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga seseorang dapat hidup dengan penuh makna dan keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Saran. Pertama, pendidikan keagamaan holistik, tidak hanya teori, tetapi juga penerapan nilai moral dan toleransi. Kedua, implementasi ajaran agama dalam sosial. Terapkan nilai empati, kejujuran, dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menghargai keberagaman agama. Perkuat toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Keempat, praktik nilai agama dalam kehidupan. Terapkan ajaran agama dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Kelima, pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi untuk memperkaya pemahaman agama dengan sumber yang valid. Keenam, dialog lintas agama. Dorong komunikasi antar agama untuk mengurangi kesalahpahaman.
Ketujuh, peran keluarga. Keluarga sebagai tempat pertama dalam membangun nilai-nilai keagamaan. Kedelapan, refleksi diri. Introspeksi untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku berdasarkan nilai agama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.